kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Engkau telah menemani kami di dalam tidur, serta membawakan kami di pagi hari ini. Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Ke tangan-Mu Tuhan kami serahkan diri dan jiwa kami. Engkau menemani kami dari awal pertengahan dan akhir ibadah kami. Terima kasih Bapa atas perintah-Mu. Hapuskan terlebih dahulu dosa dan salah kami, agar kami layak menjadi pengikut-Mu yang setia. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan anak kelas 4 untuk mengucapkan titah dan juga ayat bulanan. Tetapi sebelum kita mendengarkan mereka mengucapkannya, kita puji Tuhan dengan lagu yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Bersukaria
Terima kasih buat anak-anak kami kelas 4 yang sudah mengucapkan hukum Taurat dan juga ayat bulanan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Dekonis. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, saat ini tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang penuh kasih dan penyayang, kami ucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami, memberikan kami kesehatan hingga pada pagi hari ini. Kami bisa bersekutu denganmu melalui ibadah sekolah minggu yang walaupun masih kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami tadi sudah memuliakan Engkau lewat nyanyian dan juga lewat perintah-Mu, yaitu hukum Taurat dan juga penghafalan ayat bulanan atau firman Tuhan. Semuanya itu Engkau buatlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi sukacita bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Inang berharap kita semuanya sehat. Oleh karena itu adik-adikku yang kami sayangi dan yang kami tetap ajari, firman Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 50. Mari kita buka Alkitab kita dan Inang mau bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisanya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud,
anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Palestina itu mengutuki Daud. Pula orang Palestina itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Palestina itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Palestina itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestina itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Palestina itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Palestina itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Palestina itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, mungkin adik-adik sudah pernah mendengarkan cerita Daud dan Goliat. Bisa melihat gambar ini? Bisa ya? Ini adalah Goliat dan Daud. Kita lihat dulu perbedaannya ya. Goliat bertubuh besar, tinggi, sedangkan Daud kecil. Tadi dikatakan dalam ayat ini dia masih kemerah-merahan karena memang dia masih muda ya. Lalu Goliat ketika mau menghadapi musuhnya yang adalah Daud dalam cerita ini, dia membawa pedang ya. Tetapi Daud apa tadi yang dibawa? Dia membawa nama Tuhan. Hanya kalau dalam bahasa kita mungkin itu ketapel ya. Mungkin dalam ayat di Alkitab ini tadi kita nggak mengenalnya, tapi kita ambil aja lah itu namanya ketapel. Dan anaknya batu yang diambil dari sungai. Batu itu licin tadi dikatakan. Ada berapa butir diambilnya? 5. Tetapi kita tahu ya adik-adik, ketika Daud ya berperang melawan Goliat yang besar ini, siapa yang kalah? Goliat. Hanya dengan sekali putaran batu, maka batu itu melayang hingga kena ke dahi Goliat. Sehingga Goliat bagaimana tadi? Jatuh. Goliat menjadi jatuh dan akhirnya udah mati dia. Lalu apa yang dikatakan oleh Daud ketika dia sudah mematikan Goliat? Dia katakan dalam nats ini tadi, terpujilah Tuhan. Ini dia. Daud memuji nama Tuhan
karena kemenangan yang ia raih musuhnya yang besar, orang Palestina yang lengkap dengan apa tadi? Alat-alat perangnya, bahkan badannya juga ya, badannya tadi diapain? Ada khusus dibuat baju perlindungan bagi tubuhnya ya kan? Tapi Daud tadi tidak. Tapi sekalipun demikian, karena Tuhan bersama-sama dengan Daud untuk mengalahkan musuhnya yang begitu besar sekalipun, maka Goliat jatuh, mati. Daud menjadi pemenangnya. Jadi umban tadi yang dikatakan dalam nats ini sama dengan ketapel lah itu ya. Iya. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan oleh khotbah ini, nats ini kepada adik-adik semua? Yang pertama, kekuatan Tuhan tidak tertandingi. Kekuatan Tuhan tidak tertandingi. Siapapun itu yang menjadi lawan kita, ya, Goliat yang besar sekalipun, yang perkasa, yang lengkap dengan alat-alat perang, dapat dikalahkan. Dapat dikalahkan karena kekuatan Tuhan ada pada setiap orang yang mengandalkan Dia. Kekuatan Tuhan ada pada setiap orang yang senantiasa berdoa memanggil Tuhan. Itu tadi sudah kita lihat jelas ya, melalui gambar dan melalui cerita Inang. Dan yang kedua yang dapat kita lihat juga di dalam keterangan khotbah ini, bahwa Daud sekalipun dia adalah kecil, sedangkan lawannya adalah besar, tapi karena dia percaya akan penyertaan Tuhan padanya, dia tidak takut. Dia tidak takut untuk berhadapan dengan Goliat yang besar. Daud tidak takut berhadapan dengan Goliat yang penuh dengan alat-alat perang, nggak takut. Karena apa tadi? Daud percaya dan yakin sepenuhnya Tuhan bersama-sama dengan Daud. Yang pasti adik-adik, Tuhan senantiasa menyertai umatnya. Tuhan menyertai kita kan adik-adik? Iya. Apalagi di masa virus Corona ini ya, kalian harus katakan itu. Oleh karena penyertaan Tuhan padaku, oleh karena penyertaan Tuhan membuat keluargaku, maka sehingga hari ini aku masih bisa sehat, aku masih bisa memuji Tuhan, aku masih bisa sekolah yang walaupun masih dilakukan di rumah. Lalu yang ketiga, seperti yang sudah dilakukan Goliat tadi, seperti yang sudah dilakukan oleh Daud tadi, ia senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan. Demikianlah adik-adik semua, orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, andalkanlah Tuhan, andalkanlah kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Terus apalah memang kekuatan kita ya adik-adik? Jangan andalkan harta orang tua, jangan andalkan uang, jangan andalkan pekerjaan atau jabatan orang tua, jangan andalkan keluarga ataupun famili, karena ada aja seperti itu ya adik-adik. Ada anak-anak yang mengandalkan uang bapaknya banyak. Ada anak-anak juga yang mengandalkan karena orang tuanya tentara atau seorang pengusaha. Enggak ada itu ya. Adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus, siapa yang kita andalkan? Tuhan. Karena bagi Tuhan semuanya itu bisa lenyap. Daud saja tadi yang begitu kuat dan perkasa bisa dilenyapkan dengan sekejap mata. Maka dikatakan
baca kitab suci, doa tiap hari, itu kan doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, kalau kita semakin berdoa, kalau kita semakin memuji Tuhan, maka iman kita, ya, kedekatan kita kepadanya semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Adik-adik, yang terakhir, kembali lagi ke poin yang ketiga, ya. Kita kembali diingatkan supaya tetaplah mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah penolong yang sangat kuasa di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan kita. Maka adalah yang menjadi tugas kita, ya, seperti biasa kita laksanakan. Coba lafalkan tentang Allah memenangkan Daud dalam pertempurannya dengan Goliat. Lalu yang kedua yang menjadi PR-nya juga, Inang tadi sudah menyebutkan di dalam cerita itu. Tapi timbullah pertanyaan, bangsa apakah Goliat? Ya, silakan ya adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap kelompok ya mengisi atau menjawab pertanyaan yang tadi. Ada 2 yang mau dilaksanakan. Lalu yang terakhir, mungkin adik-adik juga sudah pernah menyanyikan, ya, Daud dan Goliat. Ayo kita nyanyikan yuk adik-adik, kita bersama-sama ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Ya, kita bernyanyi. Kami masih bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan-Mu, karena Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah di pagi ini. Engkau juga sudah menjamah hati kami sehingga mampu untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami dengan cara berdoa dan senantiasa memuji memuliakan nama-Mu, dekat dengan-Mu. Itulah yang kami harus lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, sebagaimana kami adalah anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tetaplah Engkau membuka hati kami, menjamah pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan itu. Hidup kami menjadi berkat. Ya Allah, kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Engkau selalu yang memimpin kami di dalam perjalanan akan cita-cita kami, supaya kelak kami menjadi orang-orang yang benar, kami menjadi orang-orang yang taat, kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan kami kelak menjadi pemilik masa depan yang cemerlang. Terpujilah Engkau Tuhan, dan berkati seluruh keluarga kami dimanapun berada, sehingga kami tetap di dalam lindungan-Mu dan kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami
yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus yang hidup. Amin. Anak-anak kami yang di rumah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Diakonis. Inang Diakonis tadi mengingatkan kita supaya kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, agar kita bisa menang seperti Daud. Sebelum kita memuji Tuhan untuk mengakhiri kebaktian kita, Ibu Guru mau memberi pengumuman. Yang pertama, tanggal 3 Oktober kita sudah mulai kebaktian di gereja, yaitu di gedung sekolah minggu. Tetapi yang datang kebaktian adalah anak-anak mulai dari TKA, TKB, kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan kelas 6. Jadi buat anak-anak kami, ingat ya, kita mulai tanggal 3, kita kebaktian di gereja. Yang kedua, ayat bulanan kita untuk bulan Oktober, bahasa Batak, minggu pertama. Jadi anak-anak supaya ingat, datang ke gereja, kita tidak kebaktian di rumah. Dan diingat ya, membawa uang persembahannya dan juga memakai masker. Itu saja pengumuman kita. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Ku Menang, Ku Menang. Kita menutup acara kebaktian kita hari ini, kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini, adik-adik semuanya. Tetapi kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan adik-adik dimanapun berada pada saat ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 6M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi dan tetap berdoa. Demikian kita, selamat hari Minggu dan sampai ketemu.